ختم الأولياء المحمدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini, malam yang cukup dingin ini, Allah berikan kepada kita semuanya kekuatan iman dan kekuatan Islam. Allah berikan kepada kita istiqamah di dalam taat kepadanya, istiqamah di dalam kita menjalani thariqah at-tijani ini sampai kita meninggal dunia. Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan, berkahkan, banyakkan rizki kita untuk bekal ibadah kepadanya. Allah jauhkan kita dari segala macam musibah, bala, petaka. Allah jadikan pasangan hidup kita, orang tua kita, anak kita, cucu kita, keturunan kita sebagai hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan suci Ramadan, dan Allah wafatkan kita semuanya dalam berpegang teguh berthariqah at-tijaniyah ini sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita hormati, kita cintai, para guru kita, para kiai, para asatidz, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Irwan, Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Bagir, Al-Mukarram Al-Ustadz Redi, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Erwin, wabil khusus Sahibul Hajah Bapak Muhammad Hasanuddin Basri. Hasan Basri apa Hasanuddin? Hasan Muhammad Hasan Basri beserta keluarganya yang baru saja beliau ini menikahkan ya putrinya. Kita doakan semoga pernikahan putrinya ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang banyak yang halal, diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Dan juga para hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita pada malam hari ini Allah pertemukan di tempat yang penuh berkah ini. Tadi kita sudah melaksanakan wazifah berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan salat isya berjamaah. Kita lanjutkan kembali dengan kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bacakan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berzikir, bermuajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan semua yang kita lakukan di tempat ini Allah kabulkan. Semoga kita semua tidak keluar dari tempat ini melainkan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kesulitan-kesulitan kita semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan akhwat rahimakumullah, Thariqah At-Tijani ini adalah thariqah syariat. Artinya bahwa seorang murid Tijani harus berpegang teguh kepada syariat Islam. Tidak mentang-mentang seorang murid masuk ke dalam thariqah Tijani menghalalkan segala macam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya thariqah adalah ainus syariah, sumber dari syariat. Oleh karena itu guru kita Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, beliau mengatakan, idza sami'tum anni syai'an fazinu bimizani syara', atau kama qala. Kalau seandainya kalian mendengar segala sesuatu dari aku, maka timbanglah dengan neraca syariat. Jadi ukurannya ini syariat, ukurannya syariat. Jangan sampai seorang murid Tijani ini melanggar syariat, melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuknya kita ke dalam thariqah Tijani tidak menghalalkan segala sesuatu yang memang sudah ditetapkan oleh Allah hukumnya haram. Jangan mentang-mentang adanya domanan, ya, janji-janji keutamaan ini membuat kita ini na'udzubillah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi timbang segala sesuatu ini dengan syariat. Ada sebuah kisah para ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Al-Kutub Syekh Al-Ahsan Al-Baqili, pada suatu hari beliau mendengar ada seorang muqaddam meninggal dunia. Siapa? Muqaddam meninggal dunia. Kemudian beliau ingin sekali ini takziah, ingin sekali takziah mendatangi rumah ataupun makbarah dari muqaddam tersebut. Setelah beliau sampai di rumah muqaddam yang meninggal ini, ya, disambut oleh keluarganya, dan beliau tidak masuk sampai beliau diantarkan ke makbarah, ya, ke kuburan dari muqaddam tersebut. Beliau bilang, izinkan saya untuk ziarah langsung ke makbarah muqaddam. Saya ingin bacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan salawat Fatihah. Kemudian diantarkanlah oleh keluarganya ini, ya, Syekh Al-Ahsan Al-Baqili ke makbarah muqaddam tersebut. Ketika sampai di makbarah muqaddam tersebut, Masya Allah, raut wajah, ya, muka dari Syekh Al-Ahsan Al-Baqili ini mendadak jadi geram. Beliau kaget dan tidak senang. Kaget beliau. Ternyata beliau melihat dengan kasyafnya, dengan kelebihan yang Allah berikan kepada Syekh Al-Ahsan Al-Baqili ini, beliau melihat bahwa Al-Muqaddam ini yang meninggal dunia, yang baru dikuburkan ini, terbelenggu di dalam kuburannya. Ini seorang Muqaddam terbelenggu di dalam kuburnya. Kaget beliau, kenapa ini? Akhirnya beliau bertanya dengan keluarganya, apa yang dilakukan oleh Muqaddam ini pada masa hidupnya sampai dia ini terbelenggu di dalam kubur. Kemudian ada seorang adik wanita yang dari Muqaddam tersebut itu menjawab, wahai Syekh, ini memang beliau ini semasa hidupnya zalim kepada kami, kepada saya.
Jadi beliau ini tidak adil dalam membagi warisan orang tua kami. Hak saya, ya kata adik perempuannya, diambil oleh beliau. Menganggap saya ini orang kaya, dapat suami orang kaya, jadi hak saya ini tidak dibagi. Kemudian mereka ini keluarganya musyawarah keluarganya, dan intinya ya pada akhirnya ini haknya perempuan ini, ya adiknya perempuannya diberikan haknya. Setelah itu Syekh Al-Ahsan Al-Bakiri yang minta diantar lagi ke kuburannya, dan alhamdulillah belenggunya udah lepas. Nah, dari kisah ini para ikhwan sekalian, ini kita dapat ngambil pelajaran. Ini seorang muqaddam, seorang naibus syekh, seorang wakilnya Sayyidi Syekh Ahmad Tijani masih diperlakukan seperti itu. Kenapa? Karena melanggar syariat, karena zalim kepada orang lain. Nah, bagaimana dengan kita para ikhwan sekali? Makanya jangan sampai kita ini merasa aman, merasa santai, merasa amal kita ini udah banyak, udah hebat, kemudian membuat kita na'udzubillah melanggar ataupun melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita semua ini Allah takdirkan menjadi muridnya Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Mudah-mudahan tarekah ini bisa kita pegang erat benar-benar sampai kita meninggal dunia. Ini nikmat besar, ini karunia besar yang Allah berikan kepada kita. Kita ini orang-orang pilihan. Enggak semuanya orang ini mendapatkan pilihan seperti itu, mendapatkan rezeki nikmat yang besar, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi muridnya Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Nah, para ikhwan sekalian, pada malam hari ini insya Allah kita akan sedikit mengupas 3 fase, 3 tahapan kita seorang murid Tijani. Jadi kalau kita bicara murid ini, itu termasuk ikhwan dan muqaddam. Ini semuanya kita hakikatnya para ikhwan sekalian, kita sama-sama muridnya Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Ada 3 fase kita dalam menjalani tarekah At-Tijani ini. Yang pertama para ikhwan sekalian, fase di mana kita ini indah talqin. Ketika kita ditalqin, dibaiat oleh seorang muqaddam. Ini fase pertama. Dan ini fase yang menentukan kita sah atau tidaknya ini menjadi muridnya Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Ini ditentukan ketika talqin. Ibaratnya lampu, ya, lampu ini kita sekarang diterangi oleh lampu. Ibaratnya lampu ini kita nyala atau tidak nyala, ini ditentukan ketika kita talqin. Ini ditentukan di ketika talqin kita semua. Kita nyala, kita nyambung atau enggak dengan Sayyidi Syekh Ahmad Tijani ketika ditalqin, ini yang menentukan. Nah, ketika ditalqin para ikhwan sekalian, ini yang sangat menentukan adalah seorang muqaddam yang mentalqin kita harus punya izin yang sahih, harus punya sanad yang nyambung sampai kepada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus. Jangan sampai seorang murid Tijani, ya, seorang ikhwan Tijani ketika akan talqin mendatangi na'udzubillah seorang muqaddam yang enggak jelas sanadnya. Maka kalau didatangi seorang muqaddam yang enggak jelas sanadnya, sampai kapanpun nggak akan nyambung pada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Jadi harus dengan seorang muqaddam yang sanadnya sahih. Kita di Indonesia kadang-kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali ya muqaddam-muqaddam yang mohon maaf tidak jelas sanadnya, bahkan begitu gampang mengangkat seorang muqaddam. Saya dengar dari salah seorang ikhwan, ya, Pak Haryadi, bahwa di daerah Lampung, ya, Pak Haryadi, ada seorang muqaddam ini diangkat oleh ikhwan. Seorang muqaddam diangkat oleh para ikhwan. Jadi kayak koperasi, nggak ada kepalanya, diangkat sama anggotanya. Ini ada kejadian. Nah, coba kalau begitu, kalau ada ikhwan ditalqin dengan seorang muqaddam yang seperti ini, kira-kira nyambung apa enggak?
sampai kapanpun nggak akan nyambung. Jadi sanad yang sahih ini, ya, sanad yang sahih ini sangat diperlukan. Kullu sanad al-muttasil ilal qutbil maktum fahuwa sahih. Semua sanad yang nyambung, yang nyampe kepada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani ini sahih semua ini. Mau sanadnya panjang, mau sanadnya pendek, nyambung kepada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, ya, ini disebut sahih sanadnya. Nah, kemudian yang kedua, para ikhwan sekalian, yang menentukan kesahihan kita juga di dalam kita ditalqin selain sanad seorang muqaddam sahih, yaitu caranya. Cara ketika talqin seorang muqaddam harus menjelaskan syurutut thariqah, harus menjelaskan syarat-syarat thariqah At-Tijani ini. Makanya thariqah Tijani ini disebutkan at-thariqah Tijani ini uqtiya liman talab ba'da ardi syurutiha. Jadi thariqah Tijani ini para ikhwan sekalian diberikan kepada seorang yang meminta setelah seorang muqaddam menjelaskan syarat-syaratnya. Kalau nggak dijelaskan syarat-syaratnya, sanadnya udah sahih, tapi seorang muqaddam nggak menjelaskan syarat-syaratnya, maka talqinnya tidak sah. Ya, pada waktu burdah, ya, penutupan tawakufan di guru kita Al-Habib Salim, ya, alhamdulillah dihadiri oleh As-Sayyid Syekh Abdul Karim Bakas. Nah, salah satu tausiah beliau itu, kalau seandainya ada di antara antum, di antara ikhwan, ketika pada tahun lalu, ya, atau tahun-tahun sebelumnya ditalqin oleh seorang muqaddam, nggak dijelaskan syarat-syaratnya, diminta maju oleh beliau, ya, diminta maju, artinya mau dibenerin. Kenapa? Karena kesian nanti nggak nyambung, nggak nyala, ya, nggak nyala. Tapi alhamdulillah nggak ada yang maju, ya, jadi nggak ada yang maju, insya Allah semuanya sahih, ya. Nah, ini para ikhwan sekalian, jadi penting sekali seorang muqaddam ini menjelaskan syarat-syarat. Jadi seorang ikhwan ini harus tahu aturan-aturannya, harus nerima dengan ridho, dengan ikhlas aturan-aturan di dalam thariqah Tijani. Nah, ini yang pertama para ikhwan sekalian. Jadi tahapan yang pertama ini tahapan ketika kita ditalqin. Ini kita udah lewat semua. Mudah-mudahan kita semua ketika ditalqin semuanya sahih. Yang kedua ini para ikhwan sekalian, ya, tahapan yang kedua yaitu tahapan ketika kita ba'da talqin, setelah ditalqin ini. Nah, yang diminta dari kita para ikhwan sekalian adalah al-ittiba, yaitu kita ngikutin aturan-aturan di dalam thariqah Tijani. Semua aturan-aturan, ya, ibaratnya kalau di kantor mungkin SOP, ya, SOP di dalam thariqah Tijani dari A sampai Z ini kita jalankan, jangan kita rubah-rubah. Makanya Asy-Syarif Muhammad Al-Habib beliau pernah mengatakan, al khairu kullal khairi fil ittiba wa syarru kullal syarri fil iktida. Jadi sumber dari segala kebaikan, keberhasilan kita di dalam thariqah adalah bagaimana kita ngikutin aturan di dalam thariqah. Ikutin aturan, kita akan nyampe. Dan kebalikannya, sumber dari kegagalan kita, ya, dalam thariqah ini adalah ketika kita bikin aturan sendiri. Nah, ini para ikhwan sekalian. Nah, ini saat ini nih kita lagi tahapan ba'da talqin. Bagaimana kita menjalani thariqah ini dengan sebaik-baiknya, ya, ini yang menentukan. Jangan sampai kita udah ditalqin, udah benar, ya, seorang muqaddam sanadnya udah sahih, kemudian juga caranya juga udah sahih, kemudian setelah ditalqinnya kita na'udzubillah, kita malas-malasan, bahkan na'udzubillah tidak sedikit juga di antara saudara kita ada yang keluar dari thariqah At-Tijani ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi yang namanya setan ini para ikhwan sekalian, kita semua ini hakikatnya salik. Kita dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang dalam perjalanan menuju Allah ini godaannya
cobaannya ini jauh lebih berat dibanding orang yang nggak bertarekat. Ini orang yang dalam perjalanan menuju Allah ini kayak kita ini, masya Allah, ujiannya berat, bisa 2 kali lipat dibanding orang yang nggak bertarekat. Betul nggak? Kadang kita diuji oleh Allah benar-benar dari pasangan hidup kita, dari anak kita, dari ekonomi, dari teman kita sesama tarekat ikhwan tijani, semuanya diuji kita semua. Tetapi selama kita bisa mengatasi ujian-ujian tersebut dengan baik, maka insya Allah kita akan lulus. Mudah-mudahan Allah jadikan kita minan najihin, minal makbulin di dalam tarekat at-tijani ini. Kemudian yang ketiga, para ikhwan sekalian, ya, yang semuanya adalah cita-cita kita, semuanya harapan kita, yaitu fase ketiga, fase di mana kita meninggal dunia dalam berpegang teguh dengan tarekat at-tijani ini. Kenapa? Karena yang disebut ikhwan tijani yang sesungguhnya adalah man mata alaiha, yaitu meninggal dunianya dalam berpegang teguh dengan tarekat tijani. Ini ikhwan tijani yang sebenarnya. Jadi ikhwan tijani yang sebenarnya yang ketika meninggal dunia ini berpegang teguh kepada tarekat tijani, itu mereka ikhwan tijani yang sebenarnya. Kalau kita, mohon maaf para ikhwan akhwat sekalian, kita belum ada jaminan. Karena perjalanan kita ke depan ini nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kita. Bagaimana seorang muslim, dia nggak tahu apakah ketika dia meninggal dunia dia masih sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW atau na'udzubillah dia murtad, dia keluar dari Islam. Mudah-mudahan kita semuanya Allah wafatkan dalam bertarekat at-tijani ini. Ya, pernah saya sampaikan bahwa ya saking pentingnya kita ini mengharap, berusaha semaksimal mungkin agar Allah wafatkan dalam tarekat tijani ini. Ya, saya pernah menyampaikan bahwa ada seorang ulama besar, 2 orang ulama besar. Ya, 2 orang ulama besar yang khawatir akhir hidupnya ini bukan tijani. Masya Allah, itu ulama besar dua-duanya. Yang pertama Sayyid Muhammad Maliki, yang kedua ini Syekh Ibrahim Nias. Ya, beliau ini dua-duanya khawatir, takut kalau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sebagai muridnya Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Itu ulama besar. Nah, bagaimana kita para ikhwan sekalian? Tapi kalau kita memang istiqomah, kita benar-benar ya berusaha untuk hadir wazifah berjamaah, kita selalu ngikutin aturan di dalam tarekat tijani. Ketika kita ada masalah, kita datang kepada seorang muqaddam, seorang guru, ya minta solusinya agar diberikan solusinya. Maka insya Allah ya mudah-mudahan kita semuanya Allah wafatkan kita dalam bertarekat at-tijani. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lama lagi ya insyaallah kita akan masuki bulan suci Ramadan. Enggak sampai 15 hari, mungkin kurang lebih 13 hari atau 14 hari. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. As-Sayyid Muhammad Al-Maliki, seorang muhaddis besar, seorang ulama dalam tarekat tijani, beliau menyampaikan bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ayat yang masyhur yang memerintahkan kita untuk mengucapkan salam, memerintahkan kita untuk baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, ini Allah turunkan di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini ayat ini para ikhwan sekalian, ini Allah turunkan ketika di bulan Sya'ban. Makanya para ulama ini menganjurkan kepada kita untuk selalu memperbanyak baca salawat di bulan Sya'ban. Kalau setiap harinya misalnya kita baca 100 ataupun 1000 kali,
ya. Ikhwan Tijani ini udah biasa ya. Kita paling sedikit aja lazim 2 kali 100 ya. Kemudian tambah dengan wazifah 50. Jadi berapa? 250 kali. Ya, kemudian juga ditambah ikhtiarinya juga. Nah, ini bulan Sya'ban ini ya, kalau bisa kita jangan kurang dari 1000. Dari 1000. Saya pernah mendengar seorang ulama besar, seorang muhaddis ya, ahli hadis, pakar hadis dari Mesir yang bernama Syekh Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kattani Al-Husaini. Kalau kita buka di YouTube itu Syekh Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kattani Al-Husaini, itu terbuka langsung. Itu dalam ceramah beliau menyebutkan satu hadis di mana suatu hari malaikat Jibril datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa semua amalan manusia, ibadah-ibadah yang dilakukan manusia, semuanya bainal qabul war rad. Ibadah-ibadah yang kita lakukan ini semuanya antara diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau nauzubillah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin diterima ada syarat-syaratnya. Semua amal ibadah kita illa sholata ala nabi, kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua amalan manusia, ibadah-ibadah yang kita lakukan, sholat, puasa, zakat, sedekah dan lain sebagainya, bainal qabul war rad, antara diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditolak oleh Allah. Illa sholata ala nabi, kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sigo apa aja? Dengan sigo apa aja? Fa innaha maqbulatun, sesungguhnya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makbulatun, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang dipandang, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad. Jadi orang walaupun dia fasik, walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia bergelimang dalam dosa, dalam mungkarat, ketika dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih yang dia baca adalah salawat Fatih 5 ughliq, fa innaha maqbulatun, sesungguhnya salawat yang dia baca dengan salawat apa aja pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipandang oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Dia bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika seorang ini melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dan melakukan ibadah-ibadah yang lain, yang dipandang oleh Allah, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diri pelakunya. Bisa Tapi kalau orang sholat, orang puasa, orang zakat, orang haji dan lain sebagainya, ini belum tentu diterima oleh Allah. Kenapa? Karena yang dipandang oleh Allah adalah pelakunya, kitanya yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar gak kita? Ikhlas gak kita dalam melaksanakan? Kalau kita nggak ikhlas, nggak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu ayat tadi saya baca nggak sengaja itu ketika dalam perjalanan ya di tol ini menuju Sukabumi. Ini ayat ini ya termasuk ayat yang mukhif, ya ayat yang menakutkan. Ya, ada di surat Al-Furqan ayat 23. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qadimna ila ma
ila ma amilu min amalin waja'alnahu haba'an mansura. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Nanti pada hari kiamat, di mana kita semuanya, para ikhwan, akhwat, kita semuanya umat manusia berdiri mengharapkan ganjaran pahala ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita semuanya mengharapkan ganjaran pahala sholat, pahala puasa, pahala zikir, pahala bertoriko dan lain sebagainya. Faja'alnahu haba'an mansura. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami jadikan amalan-amalan yang mereka lakukan ini seperti debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan, jadi nggak ada hasilnya. Ternyata ibadah-ibadah yang kita lakukan, sholat kita, puasa kita, haji kita, zikir kita, bisa jadi torekoh kita ini mardud, seperti debu yang berterbangan, nggak ada hasilnya. Salah satu penyebabnya adalah kita tidak ikhlas di dalam melakukannya. Nah, ini para ikhwan sekali, makanya yang namanya ikhlas ini disebut ruhul amal, ruhnya amal kita. Saya pernah menyampaikan, kalau nggak salah di daerah Rumpin ya, bahwa salah satu sukses kita ini dalam bertorikoh adalah niat yang benar. Niat yang benar ini berpengaruh kesuksesan kita ini dalam torikoh. Kadang-kadang ada teman kita ketika ditanya, kenapa ente masuk torikoh? Kemudian dijawabnya apa? Pengen sakti, pengen banyak tamu, pengen punya karomah. Ada gak yang begitu? Ada gak kira-kira yang begitu? Pasti ada. Ada juga yang ditanya, kenapa masuk torekoh? Ya, daripada bengong isi waktu kosong aja. Itu ada yang seperti itu. Nah, ini semua para ikhwan sekalian, ini niat-niat yang gak benar, yang gak pas. Dan ini juga menyebabkan kadang-kadang kita ini nggak mantep, kadang-kadang kita malas-malesan di dalam kita berzikir. Niat kita nggak beres dari awal. Nah, bagaimana caranya? Kita udah ditalkin ini oleh muqaddam kita. Udah 2 tahun, 3 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang udah 20 tahun kita udah ditalkin. Ketika kita ditalkin oleh muqaddam kita, niat kita misalnya nggak benar, niat kita kurang pas, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan taqarruban ilallah wa ta'abudan. Ya, bukan ingin selamat dunia akhirat, bukan ingin ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Niat kita ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti tadi yang saya sebutkan. Nah, kalau ini ada sama kita, para ikhwan sekalian, cepat-cepat kita taubat, cepat-cepat kita taubat, dan kita tajdidun niyah. Ya, kita perbaharui lagi niat kita mulai saat ini. Mantepin lagi niat kita masuk ke dalam thariqah Tijani benar-benar karena Allah, titik aja, karena Allah semata-mata. Kalau udah karena Allah, para ikhwan sekalian, nanti yang lainnya datang dan semuanya terserah Allah. Allah kasih kita kelebihan ini, itu dan lain sebagainya, itu urusan Allah udah. Yang penting ketika kita mau zikir, ketika kita masuk dalam thariqah Tijani, ini benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita nggak ikhlas, pada ikhwan sekalian, ini berat kita jalanin thariqah, berat banget. Masya Allah, kita ditalkin dan kita disuruh ngamalinnya sampai meninggal dunia. Ini berat, berat banget ya. Kalau nggak ikhlas ini berat ya. Guru-guru kita misalnya dakwanya luar biasa sampai ke pelosok-pelosok, itu kalau nggak ikhlas itu berat. Kita semua juga datang ke tempat ini, kalau kita berusaha nggak ikhlas ya, kalau kita nggak ikhlas ini berat. Mudah-mudahan kita semuanya Allah jadikan orang-orang yang ikhlas. Karena Imam Al-Ghazali, beliau mewanti-wanti kita dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwa kita semuanya ini, umat manusia ini akan celaka kecuali yang beriman. Semuanya celaka kecuali yang beriman. Yang beriman juga masih celaka kecuali yang berilmu. Yang berilmu juga masih celaka kecuali yang
ngamalin ilmunya. Yang ngamalin ilmunya juga masih celaka, kecuali yang ikhlas di dalam mengamalkannya. Dan yang ikhlas harus tetap waspada. Kenapa? Karena 24 jam non-stop iblis, setan selalu goda kita, ganggu kita biar kita nggak ikhlas. Kalau kita udah nggak ikhlas, udah semuanya sia-sia, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu para ikhwan sekalian, ya, mari kita mantapkan niat kita melakukan segala sesuatu yang benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya akhiri tausiah ini, saya ingin sedikit cerita. Cerita ini pelajaran buat kita semua, bahwa kita tidak boleh memandang sebelah kepada siapapun, sampai kepada orang yang ahli maksiat, orang yang bergelimang dalam mungkarat. Kita lihat dia memang ahli maksiat, kita jangan pernah menganggap ataupun memandang sebelah mata, karena bisa jadi akhir hidup dia itu lebih bagus dari kita. Bisa jadi akhir hidup dia ini dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ampuni dosa-dosanya, dia husnul khatimah. Tusuk orang yang menganggap bahwa dirinya ini hebat, dirinya ini soleh, dirinya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, na'udzubillah, bisa jadi akhir hidupnya ini sedang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah yang sangat populer di Saudi Arabia, kurang lebih 5 tahun yang lalu kisah ini para kawan sekalian. Jadi ada seorang dai dari Maroko, seorang ulama dari Maroko. Beliau suatu saat, ya, suatu malam bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau orang mimpi ketemu Nabi Muhammad, benar atau tidak? Benar atau tidak? Pasti benar. Dalam mimpinya Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada dai ini, wahai hamba Allah, pergilah kamu ke Mekah Al-Mukarramah, temui Fulan bin Fulan bin Fulan, katakan kepadanya bahwa dia adalah calon penghuni surga. Masya Allah. Jadi disuruh, ya, pergi ke Mekah, nemui Fulan bin Fulan bin Fulan untuk menyampaikan bahwa dia ini calon penghuni surga. Dikasih amanah oleh Rasul. Kaget ini dai ini ketika bangun, masih belum yakin, masih belum mantap ini. Kemudian malam keduanya mimpi lagi, didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mimpinya sama dengan yang mimpi malam pertama. Disuruh ke Makkah Al-Mukarramah untuk menemui Fulan bin Fulan bin Fulan untuk menyampaikan kepadanya bahwa dia ini calon penghuni surga. Kira-kira kalau dikatakan oleh Rasul seperti ini, benar atau tidak? Pasti benar. Calon penghuni surga, udah nggak salah lagi. Masih belum mantap lagi. Ibaratnya nih kalau persentase, ya, persentase masih 90%, belum 100 sih. Malam ketiganya mimpi lagi berturut-turut, mimpi lagi dengan mimpi yang sama dengan malam pertama, malam kedua. Disuruh cepat-cepat pergi ke Mekah menemui Fulan untuk menyampaikan kepada Fulan bahwa dia ini calon penghuni surga. Akhirnya kaget, dia benar-benar mantap, dia udah pasti nggak salah ini udah. Sebenarnya ketika malam pertama udah yakin, ya udah yakin. Ditambah lagi dengan malam kedua, malam ketiga tambah yakin lagi 100%. Akhirnya beliau ini siapkan segala kebutuhannya, keperluannya untuk pergi ke Mekah Al-Mukarramah, ke Saudi Arabia. Mudah-mudahan kita semua yang Allah belum takdirkan ke Mekah, Madinah dan Maroko, segera Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian para ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia persiapkan segala sesuatunya, materinya, fisiknya, semuanya dia perlukan, dia siapkan. Nah, sampai di Saudi Arabia, masuk ke Mekah Al-Mukarramah, ya biasa melakukan ibadah umrah, tawaf, sa'i sampai selesai tahallul.
Setelah selesai melaksanakan rentetan rukun ibadah umroh, beliau mulai bertanya-tanya. Karena disuruh ke Mekah, ini nggak tahu ini, ya. Tempatnya di mana tempatnya? Fulan bin Fulan bin Fulan. Memang para jamaah sekalian, ya, keunikan nama orang-orang Arab itu, nama itu selalu 3 suku kata. Jadi nama beliau, ya, kemudian nama bapaknya, dan yang ketiga nama kakeknya. Nama kakeknya. Kalau kita kadang-kadang di Indonesia cuma satu aja, ya, Saiful misalnya, udah itu aja. Tapi kalau negara Arab, ya, biasanya ini namanya 3 suku kata. Nama beliau, nama bapaknya, dan nama kakeknya. Nah, setelah dai ini selesai melaksanakan ibadah umrah, beliau mulai bertanya-tanya kepada orang-orang yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Para masyayikh ditanya-tanya keberadaan Fulan bin Fulan bin Fulan. Singkat cerita, para ikhwan akhwat sekalian, akhirnya diketahuilah bahwa Fulan bin Fulan bin Fulan ini tinggal di satu qaryah, di satu satu kampung. Ibarat kita ini desa, ya, daerah misalnya Tangkil gitu, ya. Itu ketahuan bahwa Fulan bin Fulan ini tinggal di satu desa tersebut. Kemudian ketika dai ini sampai ke desa di mana Fulan bin Fulan ini tinggal, dia bertanya, ya, dengan orang-orang yang ada di kampung tersebut, apakah benar Fulan bin Fulan bin Fulan ini tinggal di kampung ini? Banyak yang nemui dai ini, kurang lebih sekitar 10 orang. Kemudian salah seorang menjawab, iya benar, Fulan bin Fulan bin Fulan ini tinggal di sini, di kampung ini. Oh, udah tenang, berarti bakalan ketemu ini, bakalan ketemu. Kemudian para ikhwan sekalian, ya, setelah itu ada yang bertanya, memangnya ada apa? Engkau ingin bertemu dengan Fulan bin Fulan? Kemudian dijawab oleh dai ini, saya datang dari Maroko. Saya demi Allah bermimpi 3 hari 3 malam berturut-turut, bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan saya dikasih amanah oleh beliau untuk bertemu dengan Fulan bin Fulan bin Fulan untuk menyampaikan pesan bahwa dia adalah calon penghuni surga. Masya Allah, dengan jawaban ini orang-orang pada kaget dan pada ketawa. Pada ketawa ini, ternyata, ya, Fulan bin Fulan bin Fulan ini ahli maksiat. Orang yang dikatakan oleh Rasulullah ini calon penghuni surga ternyata adalah ahli maksiat. Masya Allah. Kalau orangnya ibadahnya taat kepada Allah, ini luar biasa. Tapi ini ternyata ahli maksiat. Sampai salah seorang dari mereka bilang, wah, kamu pasti salah ini, salah alamat. Fulan bin Fulan ini ahli maksiat, bajingan. Tapi dai ini mantap, nggak mungkin salah Rasulullah ini. Nggak mungkin salah, pasti benar Rasulullah. Kalau dia mengatakan orang ini calon penghuni surga, pasti benar, nggak mungkin salah. Akhirnya dai ini minta diantarkan oleh beberapa orang, ya, ke rumah Fulan bin Fulan bin Fulan. Kemudian diantarkan, tiba di rumahnya Fulan ini, ya, para ikhwan sekalian, diketuklah rumah, ya, rumah tinggal. Kalau di sana itu rumah di sana nggak kayak rumah kayak kita di sini. Jadi bentuknya kebanyakan apartemen, ya, bentuknya apartemen. Kemudian diketuk, mengucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab oleh orang yang ada di di dalam, waalaikumsalam. Seorang laki-laki agak seram mukanya. Kemudian dai ini menyampaikan bahwa saya datang dari Maroko. Saya ingin bertemu dengan Fulan bin Fulan bin Fulan. Apakah benar ini rumahnya? Kemudian dijawab, iya, saya ini orangnya. Ternyata langsung ketemu orang. Saya orangnya. Kenapa, emang ada apa engkau datang menemui aku dari Maroko jauh-jauh? Kemudian disampaikan oleh dai tersebut bahwa saya demi Allah, ya, bermimpi ketemu dengan Rasulullah 3 malam berturut-turut, bahwa Anda dikatakan oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Masya Allah. Apa yang terjadi para ikhwan sekalian?
Ini orang ini malah ketawa, dan kalau bahasa Arabnya itu dia ibaratnya tangannya ini di atas kepala, udah nggak percaya, mana mungkin. Jadi orang tersebut juga ini fulan ini nggak yakin, ini salah ini. Saya ini orang paling bejat, orang paling maksiat di kampung ini. Nggak mungkin Rasulullah mengatakan saya calon penghuni surga. Masya Allah. Tapi dai ini yakin, mantap bahwa Rasulullah nggak salah. Kemudian mulai dikorek-korek, ya para ikhwan sekalian, dicari-cari amalan apa ini yang bulan ini lakukan sehingga menyebabkan Rasulullah mengatakan dia calon penghuni surga. Amalan apa? Kemudian dai ini bertanya amalan apa yang Anda lakukan sampai Rasulullah mengatakan Anda adalah calon penghuni surga. Kemudian dijawab oleh fulan ini, saya nggak ada amalan yang istimewa, amalan saya semuanya biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa, kecuali seingat saya, kata beliau ini, kata fulan ini, seingat saya bahwa setiap bulan, nah ini, setiap bulan selama bertahun-tahun saya berikan setengah gaji saya ini kepada janda dan anak-anaknya. Mungkin ini kata fulan. Jadi masya Allah, jadi bertahun-tahun itu udah puluhan tahun fulan ini dari setengah gajinya, dia gajinya misalnya 20 juta, 10 juta ini dia ambil, dan 10 juta lagi disedekahkan untuk janda dengan anak-anak yang banyak. Satu keluarga, janda ini ditinggal mati oleh suaminya, punya anak-anak banyak, ini disantunin selama puluhan tahun oleh fulan. Nah kemudian dai ini, ini nih yang menyebabkan Rasulullah mengatakan dia calon penghuni surga. Ini istrinya fulan nggak tahu. Kita kalau di Indonesia repot juga ya kalau kita nyantunin janda istri kita tahu, yang ada jadi kita nanti ribut terus. Ini istrinya nggak tahu. Kayak kadang-kadang kalau kita berbuat kebaikan segala macam, usahakan jangan sampai ada yang tahu. Sampai kalau ibaratnya kalau malaikat misalnya nggak tahu, nggak usah tahu. Saking sembunyinya gitu. Makanya nanti di akhirat itu ada orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimasukkan ke dalam surga secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam, nggak kelihatan, tahu-tahu udah di depan pintu surga. Para malaikat bertanya, engkau ini siapa? Kalian ini siapa? Apa amalan yang kalian lakukan di dunia sehingga Allah masukkan kalian ini secara sembunyi-sembunyi ke dalam surga? Tiba-tiba kalian udah ada di pintu surga. Kemudian dijawab oleh golongan ini, kami adalah orang-orang yang ketika di dunia kami melakukan ibadah-ibadah secara sir, secara rahasia, secara diam-diam, sehingga Allah masukkan kami ke dalam surga secara diam-diam. Jadi ada amalan-amalan ibadah-ibadah yang nggak bisa kita sembunyikan, nggak apa-apa kita lakukan, tetap kita menjaga hati kita. Kayak wazifah, bisa nggak kita kira-kira kita sendiri setir? Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, tapi usahakan ada amalan-amalan yang kita lakukan yang orang lain tuh nggak tahu. Makanya dulu para ulama-ulama kita itu setelah sholat Jumat itu banyak yang naruh duit di bawah tikar, dengan niat siapapun yang menemukan duit ini dia niat sedekah. Jadi nggak tahu siapa yang ngasih. Nah, amalan-amalan kayak gini yang luar biasa para ikhwan sekalian. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Nah kemudian, ini jadi dai ini yakin ini amalan ini yang menyebabkan dia dikatakan oleh Rasulullah calon penghuni surga. Mantap ini dai ini, karena yang namanya sedekah ini luar biasa para ikhwan sekalian. Kemudian mereka ini janjian, mereka janjian untuk melaksanakan sholat isya di Masjidil Haram, sholat isya di Masjidil Haram. Ini orang fulan ini tinggalnya tidak jauh dari Masjidil Haram, tapi nggak pernah ke Masjidil Haram. Jadi di sana jangan kaget para ikhwan sekalian, banyak orang Saudi tinggalnya di Mekah ataupun di Madinah nggak pernah melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Itu banyak. Bahkan ketika pelaksanaan ibadah haji
ya orang-orang dari seluruh dunia ini ke Saudi Arabia. Ya nggak sedikit di antara mereka ini pergi jalan-jalan ke luar negeri. Ada yang ke Puncak, ya ada yang ke Mesir, kemana-mana, itu banyak. Itu rahasia itu seperti itu. Nah mereka sepakat untuk melaksanakan sholat isya di Masjidil Haram. Ketika masuk ke dalam Masjidil Haram, para ikhwan sekalian, apa yang terjadi? Ya, ini air mata fulan ini berjatuhan, nangis ini. Kalau bahasa Betawinya kejer, ya nangisnya kejer, nangisnya luar biasa. Ya, nangisnya luar biasa, benar-benar dia terisak-isak. Dari mulai dia masuk, ya masuk lewat pintu Masjidil Haram, ya sampai mau ke depan Ka'bah itu nangis saja. Ingat dosa-dosanya. Masya Allah. An-nadamu taubatun. Penyesalan adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian para ikhwan sekalian, ya tibalah waktu sholat isya. Kemudian qomat, ya, dan sholat isya dilaksanakan di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga. Di rakaat keempat, di sujud terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawanya Fulan bin Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan bin Fulan ini meninggal dunia ketika dia sujud di rakaat keempat. Dan kalau orang meninggal dunia dalam keadaan sujud, maka insya Allah ya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Nah ini para ikhwan sekalian, makanya kita jangan pernah menganggap sebelah mata kepada siapapun, makanya yang disebut takwa kepada Allah adalah orang yang Allah taro nafsaka khairan min ahad, ya. Ibnu Umar pernah mengatakan bahwa yang namanya takwa adalah engkau tidak memandang dirimu ini lebih baik daripada siapa. Kita Masya Allah, Alhamdulillah, Allah berikan kita keutamaan-keutamaan, domanat-domanat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan ketika kita benar-benar dalam thariqah kita, bukan hanya kita aja yang masuk surga tanpa hisab, maka kita bisa membawa rombongan, bisa membawa orang tua kita, anak kita, istri kita ini masuk surga. Ini nggak ada thariqah yang lain, para ikhwan sekalian. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada kita murid Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Selama kita benar dalam thariqah kita, benar dalam mengamalkan thariqah kita, maka insya Allah domanat-domanat akan Allah berikan kepada kita. Nah jangan sampai hal semacam ini membuat kita ini memandang orang ini sebelah mata. Jangan sampai. Justru yang ada, kita ini merasa bahwa kita ini banyak maksiat, kita ini banyak kekurangan, kita ini banyak sedikit amal dan lain sebagainya, ya. Nah ini para kawan sekalian, ini perlu kita mantapkan, kita pasang di dalam hati kita, sehingga hati kita ini benar-benar bersih. Karena tujuan orang berthariqah salah satunya adalah tathhirul qulub, yaitu mensucikan, membersihkan hati kita. Mudah-mudahan kita semua para ikhwan sekalian, akhwat sekalian, Allah benarkan kita di dalam thariqah Tijani. Kita mampu, kita dapat berpegang teguh dalam thariqah Tijani ini sampai kita meninggal dunia, dan mudah-mudahan kita semuanya Allah wafatkan dalam berthariqah At-Tijaniyah ini sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Kita berdoa kepada Allah dengan meyakini bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan yang sakit semuanya Allah kabulkan. Allah berikan kesehatan. Yang lagi susah Allah angkat kesusahannya. Dan kita semua diberikan istiqomah di dalam thariqah Tijani ini. Dan Allah wafatkan kita semua dalam berthariqah Tijani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أن أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم يا الله يا حي يا قيوم أنزل علينا بركة القطب المكتوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.